Tabib palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas mengerjai si tabib palsu. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil hikmahnya. Suatu ketika, di kota Baghdad ada seorang yang mengaku tabib. Ia membuka praktik untuk pengobatan segala jenis penyakit. Warga pun seketika heboh karena tabib itu memproklamirkan bahwa dirinya sangatlah sakti dan mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Singkat cerita, dalam kurun waktu yang tak begitu lama, akhirnya masyarakat berbondong-bondong berobat ke tempat praktik tabib tersebut. Padahal pada kenyataannya, hampir semua pasien yang berobat ke tempatnya tidak kunjung sembuh. Namun entah kenapa, entah sihir apa yang digunakannya sehingga orang yang berobat ke tempatnya tetap saja ramai. Bahkan ada juga yang berulang kali bolak-balik berobat ke tempatnya. Ketahui bahwa setiap kali berobat, pasiennya harus mengerogoh kantong sebesar 100 dinar untuk membayar biaya pengobatan. Kemudian diceritakan bahwa pada suatu ketika, anak Abu Nawas mengalami sakit. Sang istri kemudian memberi ide agar Abu Nawas membawa anak mereka untuk berobat ke tabib baru yang disebut-sebut sakti itu. Dalam hal ini, Abu Nawas benar-benar belum tahu tentang tabib tersebut. Dia hanya pernah mendengarnya saja, namun belum pernah bertemu atau berobat kepadanya. Lantas kemudian dia membawa anaknya untuk berobat ke tempat tabib baru tersebut. Alhasil, sudah kali ketiga dia balik ke tempat pengobatan tabib tersebut. Namun anaknya tak kunjung juga sembuh. Awalnya ia tak menaruh curiga terhadap tabib tersebut. Namun semakin kesini semakin aneh cara dia mengobati anaknya. Dia merasa bahwa tabib itu tak bisa apa-apa dan bahkan sekarang Abu Nawas semakin yakin bahwa dia hanyalah tabib palsu. Abu Nawas geram karena dia merasa ditipu oleh tabib baru ini. Bahkan dia sudah mengeluarkan uang sebesar 300 dinar untuk 3 kali kunjungan ke tempat praktik tabib palsu itu. Beberapa hari kemudian, anak Abu Nawas pada akhirnya berangsur pulih dengan sendirinya. Namun hati Abu Nawas masih agak kesal dengan sang tabib, apalagi sudah ada beberapa orang yang datang dan menceritakan keluhan sama seperti yang Abu Nawas rasakan, bahwa mereka tak sembuh juga walaupun beberapa kali melakukan kunjungan ke tempat tabib itu. Melihat hal demikian, kemudian Abu Nawas menemukan sebuah ide untuk membalas perbuatan sang tabib dengan tujuan memberikannya efek jerah. Abu Nawas pun berniat mengerjai tabib palsu dengan menggelar praktek pengobatan di rumahnya sendiri. Lalu, untuk menarik perhatian warga, Abu Nawas memasang tulisan besar-besar di depan rumahnya. Berobat di sini sembuh, bayar 100 dinar. Tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Bunyi tulisan yang dipasang Abu Nawas. Membaca tulisan itu, warga yang semula hendak berobat ke dukun palsu langsung berbelok menuju tempat praktek Abu Nawas. Para warga memang yakin bahwa Abu Nawas ini adalah orang yang pintar dalam segala hal. Maka mereka pun tak heran, apalagi dengan tawaran uang kembali 1000 dinar bila tak sembuh. Dan hal inilah yang membuat warga berbondong-bondong ke arah praktek Abu Nawas. Karena itu, tempat praktek itu pun dipenuhi warga hingga mengantri panjang. Sebaliknya, tempat praktek tabib palsu pun akhirnya sunyi senyap tanpa kehadiran warga yang ingin berobat. Tentu dia heran mengapa tidak ada pasien kali ini. Lalu dia menyuruh asistennya untuk memeriksa mengapa warga tidak lagi berobat kepadanya. Sang asisten rupanya sudah tahu bahwa Abu Nawas juga telah membuka praktik pengobatan di rumahnya. Dia juga menceritakan kepada tabib tersebut bahwa di sana terpasang tulisan berbunyi, berobat di sini sembuh bayar 100 dinar, tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Mendengar hal tersebut, muncullah ide baru dari sang tabib. Seketika timbul dalam pikirannya untuk mengerjai Abu Nawas. Aku akan berobat ke sana tapi tidak sembuh. Dengan begitu aku mendapatkan uang 1000 dinar dengan gampang, pikirnya. Baiklah, sudahlah kalau begitu, untuk hari ini kita tutup saja praktiknya. Aku ingin pergi menemui Abu Nawas dan berbicara dengannya, kata sang tabib kepada asistennya. Sang asisten hanya mengiyakan perintah dari si tabib. Kemudian tabib itu pun berangkat menuju ke rumah Abu Nawas. Hei, bukankah engkau adalah tabib baru itu?
"Mengapa engkau berobat ke sini?" tanya Abu Nawas setelah bertemu tabib palsu. "Obat di tempatku habis," kata tabib palsu. "Oh, oke, baiklah. Kau sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Lidahku mati rasa. Tolonglah aku, Abu Nawas, berikan aku obat yang bisa membuatku sembuh," kata tabib palsu. Sebagai orang cerdas, Abu Nawas mampu menduga bahwa tabib itu datang kepadanya dengan niat untuk mengerjainya. Abu Nawas tak kalah akal. Dia pamitan dengan alasan mengambil obat, padahal di belakang dia memeras jeruk yang sangat asam ke dalam gelas. "Ini obatmu, minumlah di sini," kata Abu Nawas. Saat meminum obat dari Abu Nawas, seketika wajah tabib merah padam karena menahan rasa asam di lidahnya. "Obat apa? Kok rasanya asam begini?" tanya tabib. "Berarti sakit Anda telah sembuh karena lidah Anda sudah dapat merasakan asam," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Tabib pun pergi, tapi tidak kapok. Ingin mengerjai Abu Nawas lagi. Esoknya dia datang lagi. "Kali ini aku sakit, hilang ingatan Abu Nawas, obatilah aku." Abu Nawas memberikan obat yang sama persis dengan yang kemarin. "Mengapa obatnya sama dengan yang kemarin? Bukankah ini perasan jeruk yang kau berikan kepadaku kemarin?" "Nah, berarti sakitmu telah sembuh, karena sudah mampu mengingat obat ini adalah obat yang sama dengan yang aku berikan kemarin." Sekali lagi tabib palsu harus membayar 100 dinar. Dengan yang kemarin menjadi total 200 dinar. Namun dia belum kapok juga. Esok harinya, tabib palsu datang lagi ke tempat praktek Abu Nawas. "Mataku buta, Abu Nawas. Tolonglah sembuhkan mataku ini." "Wah, kali ini aku tidak dapat menyembuhkanmu. Aku minta maaf." "Berarti kau harus membayarku 1000 dinar," kata si tabib palsu. "Jangan khawatir, aku akan membayarmu." Tapi tidak lama setelah Abu Nawas memberi tabib sekantong uang, "Ini bukan 1000 dinar. Kantong ini hanya berisi uang 10 dinar. Kau jangan menipuku, Abu Nawas." Nah, itu berarti sakit Anda sudah sembuh karena sudah dapat menghitung uang 10 dinar padahal seharusnya 1000 dinar. Tabib palsu itu menepuk jidatnya. "Gila, hancur aku kalau begini terus. Ternyata dia mengerjaiku balik," pikirnya, dan terpaksa membayar uang sebesar 100 dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum merasa puas karena telah berhasil membuat kapok si tabib palsu. "Janganlah engkau berbohong dan menggunakan sihir untuk menarik orang berobat ke tempatmu. Nanti ujung-ujungnya kamu bakal ketahuan juga. Dan kalau masyarakat sudah marah, kamu gak akan bisa lari kemana-mana." Abu Nawas memberi nasihat kepada sang tabib. Tabib itu hanya terdiam dan langsung pamit pulang dengan muka malu serta kesal. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kamu melakukan suatu usaha dalam bentuk apapun, lakukanlah yang sesuai dengan kemampuanmu, atau setidaknya berusahalah untuk mampu melakukan hal tersebut dengan baik dan benar. Jangan suka menipu orang lain, karena apapun yang kita lakukan atas dasar tipuan, maka hasilnya tidak akan baik. Ingatlah, apa yang kita tanam itu pula yang akan kita tuai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.